Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas PE 2022C akan menjelaskan mengenai konsep pemikiran Marxisme dengan dosen pengampu Bapak Eka Hendi Andriansyah, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah dengan NIM akhir 003, ada Hana dengan NIM akhir 027, ada Andi dengan NIM akhir 062, kemudian ada Anissa dengan NIM akhir 063, kemudian ada Azizun dengan NIM akhir 088, dan yang terakhir ada Fajrina dengan NIM akhir 010. Baik, jangan lupa disimak materinya ya teman-teman. Jadi pada aliran sosialisme sebelum Karl Marx lebih bersifat utopia atau angan-angan. Dan menurut Karl Marx, pemikiran tersebut masih terlalu naif untuk diikuti. Idealisme mereka memang tinggi, tapi secara teori praktis tidak bisa direalisasikan. Barulah pada saat di tangan Karl Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi sesuatu yang realistis. Nah, selanjutnya sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx digolongkan ke dalam komunis. Cara lain menamakan sosialisme Karl Marx adalah Marxisme. Disebut Marxisme karena jasa Karl Marx sangat besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran sosialis komunis ini. Jadi, paham Marxisme ini kemudian mengalami perkembangan dan jenis-jenis Marxisme sangat bervariasi mulai dari Marxisme ortodoks hingga sosialis independen. Kemudian, di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikiran ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Kemudian, konsep pemikiran Marxisme dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonom dan teoretikus politik asal Jerman yang hidup pada abad ke-19. Karl Marx adalah tokoh utama dalam pengembangan teori dan konsep-konsep dalam pemikiran Marxisme. Dia bekerja sama dengan Friedrich Engels, seorang filsuf dan teoritis politik asal Jerman yang juga merupakan teman dekat dan mitra kerja Marx. Marx dan Engels bekerja bersama untuk mengembangkan pemikiran Marxisme melalui karya-karya mereka yang terkenal seperti Manifesto Komunis dan Das Kapital. Mereka membahas kondisi sosial dan ekonomi pada zaman mereka dan merumuskan konsep-konsep seperti materialisme, historis, pertentangan kelas, eksploitasi, aliensi, dan revolusi proletar. 1. Materialisme historis. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalisme ini digantikan dengan komunisme berdasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Konsep dialektika materialisme sejarah ini dipelajari Marx dan filsuf George Wilhelm dan Ludwig. Berdasarkan dialektika materialisme sejarah, Marx percaya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi sangat menentukan hubungan-hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur yang nantinya akan diorganisasi. Yang kedua ada teori pertentangan kelas. Marx menganalisis masyarakat sebagai panggung pertentangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Marx mengidentifikasi dua kelas utama dalam masyarakat kapitalis, yaitu kelas bourgeois yang memiliki alat produksi dan pengendalian sumber daya ekonomi, dan yang kedua ada kelas proletar atau buruh yang hanya memiliki tenaga kerja mereka. Konflik antara kelas bourgeois dan proletar dipandang sebagai pendorong utama perubahan sosial. Dan yang ketiga ada teori surplus value dan penindasan buruh. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Bagi Marx, ini berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Secara umum, Marx percaya bahwa nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan
input-output labor, dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba, yang disebutnya nilai surplus. Perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbukanya masyarakat sejahtera. Sebaliknya, Marx memandang sebagai penyebab terjadi kontraksi ekonomi atau monopoli. Kompetensi dinilai Marx mengandung suatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar akan mencamplok yang kecil, yang lemah akan tergusur dari pasar. Akibatnya jumlah golongan menengah menciut, sedangkan jumlah kaum proletar akan semakin banyak. Yang keempat ada fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. 1. Komunisme primitif atau suku. 2. Perbudakan. 3. Feodalisme. 4. Kapitalisme. Dan 5. Sosialisme. Komunisme dalam masyarakat primitif yang juga sosialis komunisme, alat produksi merupakan milik bersama. Namun, dalam 3 kelompok masyarakat yang lain, yaitu perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme, alat-alat atau model produksi dimiliki dan dikendalikan oleh suatu kelompok, sedangkan kelompok lainnya hanyalah sebagai pekerja. Menurut Marx, perubahan dari suatu fase ke fase berikutnya yang lebih maju terjadi karena kurang atau tidak seimbangnya kemajuan dalam teknologi dengan kemajuan dalam institusi. Teknologi merupakan suatu tenaga dinamis yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Teknologi menentukan kekuatan produktif suatu kelompok masyarakat. Kemajuan teknologi membawa berbagai perubahan. Teknologi memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merombak institusi yang bergerak lambat. Lembaga akan diciptakan sesuai dengan kemajuan dan keinginan para perombaknya, yaitu mereka yang menguasai kekuasaan. Beberapa program yang dianjurkan Marx untuk dilakukan setelah revolusi yang berhasil antara lain adalah 1. Penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk tanah untuk tujuan-tujuan umum. Dan yang kedua ada program pajak pendapatan progresif atau gradual. 3. Penghapusan semua bentuk hak pewarisan. 4. Pemusatan kredit di tangan negara. 5. Pemusatan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Dan yang keenam adalah pengembangan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara. Dan yang terakhir, kelima dari pembahasan kita kali ini adalah perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme dan komunisme penuh dan lengkap. Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, dan pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sedangkan dalam fase komunisme, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi diproduksi secara cukup. Tentang pembagian atau distribusi pendapatan dalam fase sosialisme berlaku prinsip for each according to his ability, to each according to his labor. Sedangkan dalam fase komunisme, prinsipnya adalah for each according to his ability, to each according to his need. Pada waktu Marx menulis manifesto komunis, belum ada suatu negara sosialis apalagi negara komunis. Pada awal abad ke-20, Partai Komunis Marx telah menjadi partai radikal paling penting di dunia, kecuali di negara-negara Inggris dan Amerika Serikat. Sekian presentasi penampilan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.